Selamat datang di alur cerita versi Rumbong. Di pagi yang cerah itu, akhirnya Pak Yon, ayah dari Siwo dan Sun Ah, pergi ke Morim. Dia datang setelah 18 tahun lamanya. Siwo terkejut karena Pak Yon tiba-tiba ada di Morim. Pak Yon ingin bertemu Sun Ah, namun Siwo memberitahu jika Sun Ah belum siap untuk menemuinya. Siwo pun memberitahu pendapatnya tentang Pak Mo. Menurutnya, selama ini Pak Mo tak pernah mengkhianati Pak Yon. Siwo juga memberitahu jika Sun Ah pernah hampir diculik oleh ayah Wangci. Siwo berharap Pak Yon tak salah paham terhadap Pak Mo. Sun Ah pun menyesal karena tak mempercayai Pak Mo. Dia berhenti membenci Pak Mo setelah tahu ayah kandungnya masih hidup. Kini Pak Mo kembali menemui ayah Sonduk. Ayah Sonduk menceritakan semua yang ia ingat. Dan pada akhir cerita, ayah Sonduk memberitahu jika anak laki-laki yang sedang dicari berada di dalam Morim. Pak Mo pun terkejut karena mengetahui jika Siwo adalah anak yang selama ini dia cari. Pelajaran bela diri di sekolah Morim saat ini terbilang cukup berbahaya. Guru baru meminta seluruh siswa menggunakan senjata tajam. Hal ini membuat Siwo tak menyukainya. Namun, Siwo memilih untuk menahan diri agar tak melakukan kesalahan. Sebenarnya, dia bisa saja menyingkirkan guru baru yang arogan itu. Di lain tempat, Wangci sudah tiba di Shanghai, tempat tinggal ayahnya. Sang ayah memperlihatkan potongan kunci Cunuijo yang dia simpan selama ini. Alasannya dia menyekolahkan Wangci di sana adalah agar bisa menemukan dan menggabungkan dua bagian kunci lainnya yang terpisah. Sonduk kini kembali ke Morim. Ayahnya sudah setuju dan ia memberitahukan tentang Siwo. Sonduk pun ke Morim, namun dia tak memberitahu teman-temannya. Dia hanya meninggalkan pesan untuk Siwo dan Sun Ah lalu pergi. Dan dari surat itu, Siwo dan Sun Ah mengetahui jika mereka adalah saudara. Wangci kembali ke Korea dengan membawa potongan kunci Cunuijo. Pak Mo menemui ketua asosiasi Morim dan meminta agar dipertemukan dengan Yon. Ketua asosiasi pun memberikan lokasi pertemuan dengan Yon. Sayangnya, Pak Mo dijebak. Saat menunggu Yon datang, dia diserang anak buah ayah Wangci. Di tempat lain, ketua asosiasi meminta Pak Yon ke kantornya tanpa memberitahu siapapun. Pak Yon pun teringat dengan kejadian 18 tahun lalu. Perkataan yang sama keluar dari mulut ketua asosiasi. Saat itu, ketua asosiasi meminta Pak Yon ke kantornya dan saat pulang, rumahnya sudah terbakar. Ia hampir pingsan diserang, dan sebelum pingsan ia melihat wajah Pak Ketua Asosiasi. Ternyata selama ini ketua asosiasi adalah Yukpong yang dimaksud, penjahat yang mengincar kunci Cunuijo. Pak Yon pun mengurungkan niatnya ke kantor asosiasi. Dia memilih diam-diam mengikuti mobil pengawal ayah Wangci. Pak Mo yang sudah kehabisan tenaga melawan para pengawal pun ditolong oleh Pak Yon. Sementara itu, Siwo menemukan Sonduk dan keluarganya sudah pindah. Pak Gong mencari Siwo karena tahu dia yang memegang salah satu kunci. Namun Siwo tak ada di Morim. Tak lama, Pak Mo dan Pak Yon datang. Pertarungan hampir terjadi, namun semua dapat dikendalikan oleh kekuatan Pak Yon. Ayah Wangci memberitahu Wangci jika Siwo adalah orang yang memegang bagian kunci lainnya. Wangci yang tahu kunci itu ada pada Sonduk pun akan segera mencarinya. Sampai di rumah Sonduk, Wangci hanya bertemu dengan Siwo. Karena mengetahui tentang kuncinya, Siwo pun marah. Ia tak akan tinggal diam jika Wangci mencoba untuk melukai Sonduk. Wangci pun melanjutkan pencarian, begitu juga dengan Siwo. Mereka melakukannya secara terpisah. Pak Yon mengusir Pak Gong dan pengikutnya agar sekolah kembali aman. Di tempat lainnya, Wangci berhasil menemukan Sonduk. Ia mengajaknya pergi, namun Sonduk tak mau. Apalagi setelah tahu Wangci mengincar kalung yang dia pakai. Siwo pun datang dengan cemas. Dia tak ingin pertemanannya rusak hanya gara-gara kunci tersebut. Setelah perdebatan yang panjang, Siwo memilih memberikan kunci itu pada Wangci. Terserah mau digunakan untuk apa. Siwo hanya berharap Wangci akan menggunakannya dengan bijak. Setelah mendapatkan kunci itu, perasaan Wangci malah kacau. Sonduk dan Siwo kembali ke Morim. Pak Yon pun memeluknya dengan begitu rindu. Di tempat lain, Wangci menyerahkan kunci itu pada ayahnya. Ia pun berjanji akan memberikan potongan terakhir. Sang ayah mempercayainya dan meminta Wangci menjaganya sampai mendapatkan bagian kunci yang terakhir. Rupanya, Siwo dan Wangci sudah mengatur pertemuan. Siwo dan Wangci akan bertemu di Gunung Morim. Siwo berencana memberikan bagian kunci yang terakhir. Namun, Pak Yon khawatir jika Wangci akan menyalahgunakan kunci itu. Biar bagaimanapun, Wangci adalah teman Siwo, jadi Siwo meyakinkan agar Pak Yon mempercayainya. Pagi hari, Wangci pergi ke gunung untuk menemui Siwo sesuai perjanjian. Ayah Wangci tak ingin tertipu dengan segalanya. Dia mengirim beberapa orang untuk mengawasi Wangci. Setelah mendapatkan kuncinya, Wangci ke tebing dan sang ayah datang.
Namun Wang Ci tak langsung memberi kunci itu. Dia ingin ayahnya berhenti menjadi serakah gara-gara mengincar kunci. Wang Ci ingin benar-benar menghentikan ayahnya. Dia berencana membuang kunci itu ke jurang. Dan juga dia mengancam ayahnya akan melompat jika ayahnya masih bersikeras menginginkan kunci tersebut. Namun karena sang ayah sulit dibujuk, Wang Ci pun melompat. Tanpa diduga, sang ayah memilih untuk menyelamatkan Wang Ci. Si Wu yang melihat keduanya jatuh ke jurang pun menolong dengan kekuatan pengendalian miliknya. Dan 7 tahun pun berlalu. Morim sudah menjadi lebih baik. Tak ada lagi kunci yang membuat semua orang menjadi serakah dan saling beradu. Sonduk dan Sun Ah kini menjadi pengajar di Morim. Begitu juga dengan Siwu. Sedangkan Wang Ci, dia hidup dengan bahagia dan kini menjadi penerus dari perusahaan yang didirikan sang ayah. Sementara lulusan lainnya sudah sibuk dengan kehidupan mereka dan terus bergerak ke masa depan. Sekian dulu cerita hari ini, sampai bertemu lagi di cerita selanjutnya.